mau saksikan cinta kasih Tuhan, bagaimana Tuhan menolong dan menjawab apa yang menjadi pergumulan dalam hidup saya. Saya dan suami suka sampaikan begini, di perusahaan di mana saya tempat bekerja itu usia pensiun adalah masuk usia 55. Saya bilang kesempatan saya berkarya di rumah sakit di mana sekarang saya bekerja itu ya kurang lebih sekitar 7 dan 8 tahun. Saya hitung-hitung anak-anak saya di usia saya pensiun itu mereka masih di bangku kuliah, artinya masih memerlukan biaya setahun dan 2 tahun lagi. Rasanya bohong ya Bapak Ibu Saudara kalau kita sebagai orang tua kita tidak mau mengupayakan apa yang terbaik buat anak kita. Setuju nggak? Pasti apapun upaya kita lakukan supaya anak-anak kita itu bisa dapat satu, paling tidak buat saya adalah yang bisa dibekali adalah pendidikan. Kita nggak punya banyak harta yang bisa kita tinggalkan pada anak-anak, tetapi pendidikan, modal mereka untuk mereka bertahan hidup, menurut saya kami berdua itu adalah satu modal yang harus kami bekali kepada anak-anak. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari tahun lalu ada satu rumah sakit yang sudah meminta saya untuk join. Saya bilang saya tidak bisa karena saya mau akreditasi GCI. Stop, tidak ada pembicaraan. 3 hari GCI saya dihubungi lagi, Bu Herlina sudah selesaikan GCI itu. Keraskan, saya pikir gini, saya nggak akan keluar dari Madyapada. Saya sudah menetapkan ketika saya bergabung dengan rumah sakit ini, saya akan berikan kemampuan saya yang punya kepada perusahaan ini sampai dengan saya pensiun. Tapi melalui segala proses, 4 hal yang menjadi pertanyaan. 1, dia bilang untuk ibu kami berikan usia pensiun sampai usia 60 tahun. Saya pikir Tuhan ini satu jawaban. Lalu saya di offering ditanya, ibu mau berapa? Saya sebutkan satu angka yang menurut saya itu sangat tidak mungkin untuk kita kerja, rata-rata kita tahu pasaran kita itu berapa ibaratnya harganya. Saya sebutkan satu angka yang menurut saya itu tidak masuk akal. Lalu komisaris ini bilang, baik Bu, kami akan diskusikan. 3 hari kemudian mereka telepon saya, dia bilang, Bu Herlina, konkret ya, apa yang Ibu minta kami approve. Tidak ada tawar, tidak apa. Itu saya bilang, satu lagi, saya bilang gini, tes saya aja deh supaya kamu itu nggak sia-sia, kamu itu nggak rugi membayar dan mengambil saya. Dilakukan tes, ya puji Tuhan hasilnya masuk dalam grade A. Lalu saya bilang yang terakhir, saya mau tahu jaminan kesehatannya bagaimana. Saya tercengang dengan satu angka, tapi buat saya pikir ini adalah bentuk bagaimana Tuhan, bukan soal masalah angkanya, tetapi bagaimana Tuhan memelihara, menolong, dan Tuhan siapkan jalan. Tuhan siapkan jalan untuk setiap kekhawatiran yang kami hadapi. Dan seperti pujian ini katakan, Kau tahu yang terbaik bagiku Tuhan. Tuhan sangat tahu apa yang terbaik. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara apa. Dalam mendidik anak, ada kadang-kadang kita ada kata-kata senggol bacok ya. Disenggol sedikit mau ngebacok anak kayaknya. Itu dialami, tetapi melalui proses yang Tuhan ajarkan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini, ya, itu akan merupakan menjadi satu bagian bagaimana Tuhan akan menguatkan kita, menolong kita, sehingga kita boleh berjalan terus di dalam kebenaran Tuhan, menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah penolong yang setia.